diracik dan dihaluskan untuk ditempelkan pada ubun-ubun bayi yang baru lahir, dan tinggal bengke tadi dipotong-potong dan dijadikan gelang untuk diikatkan di tangan bayi sebagai tolak bala terhadap gangguan saraf sawan ini. Dan menurut cerita yang berkembang, Assalamualaikum Kulanwun, selamat malam Sobat Klinikers. Berjumpa lagi dengan saya Pentul, dengan kisah-kisah misteri di tanah kelahiran kita, tanah Indonesia. Dan seperti biasanya, saya akan mengantarkan suatu kisah urban legend yang sangat melekat di masyarakat Jawa, yaitu urban legend tentang hantu Candi Kolo. Iya, Candi Kolo. Menurut cerita masyarakat Jawa terdahulu, Candi Kolo adalah suatu makhluk hantu lelembut yang berasal dari tanah Jawa, yaitu hantu yang keluar saat keadaan mulai maghrib, yaitu saat matahari terbenam. Oleh karena itu, pada zaman dahulu, masyarakat kita selalu menjaga bayi dan anak-anaknya supaya tidak berada di luar rumah ketika matahari mulai terbenam atau waktu menunjukkan sudah maghrib. Mengapa? Karena ini adalah momentum Candi Kolo untuk keluar berkeliaran dan mencari mangsa, anak-anak, dan bayi. Dan biasanya anak kecil atau bayi yang ketempelan Candi Kolo akan mengalami perubahan perilaku yang mendadak. Biasanya seperti mengigau, rewel, menangis terus-menerus, badannya menjadi panas dingin, demam, maupun kejang seperti kesurupan. Yang dimana kondisi ini biasanya masyarakat Jawa menyebutnya dengan kondisi saraf sawan. Inilah yang melatar belakangi sosok lelembut Candi Kolo ini, juga dikenal dengan nama saraf sawan. Itulah mengapa pada masyarakat Jawa terdahulu sering memberikan jamu-jamuan berupa dingo bengkle yang diracik dan dihaluskan untuk ditempelkan pada ubun-ubun bayi yang baru lahir, dan dingo bengkle tadi dipotong-potong dan dijadikan gelang untuk diikatkan di tangan bayi sebagai tolak bala terhadap gangguan saraf sawan ini. Dan menurut cerita yang berkembang di masyarakat, saraf sawan ini dipercaya berada dan suka di daerah-daerah yang sepi dan di daerah pemakaman. Namun ada suatu kisah, yaitu di mana Candi Kolo sangat suka di acara pernikahan yang disebut juga dengan sawan manten. Dan konon dari jenis sawan manten ini adalah termasuk sawan yang paling ganas di antara sawan-sawan lainnya. Makanya beberapa orang terdahulu melarang bayi maupun anak-anak datang ke acara pernikahan yang konon katanya jika terkena sawan manten ini hanya bisa disembuhkan dengan bunga melati dari mempelai wanita maupun bedak pupur yang dipakai untuk menghias mempelai wanita tadi, dengan cara mengoleskan bunga melati atau bedak tadi ke ubun-ubun anak atau bayi yang terkena sawan tadi, yang tak lain tak bukan terkena sawan manten. Dan ada lagi Sobat Klinikers, merupakan cara orang Jawa yang sangat aneh, yaitu di daerah Jawa terkenal apabila ada anak kecil atau bayi yang terkena saraf sawan dapat diobati dengan ngeraupi anak nganggo dalane dewi, yaitu dengan cara membasuh muka bayi atau anak yang terkena sawan tadi dengan tangan dari ibunya. Setelah tangan ibunya tadi mengusap jalan lahir anak, atau
vaginanya tadi untuk membasuh muka anak tadi dengan tujuan agar bayi tadi terhindar dari saraf sawan. Sekian cerita urban legend dari Candi Kolo dari saya Pentul versi Tengklenik, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton, dan jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel ini terus. Terima kasih. Salam Tengklenik.